Alhamdulillah, untuk pertemuan kita kali ini kita membahas untuk manajemen strategi ya, lanjutan yang kemarin tentang eksternal, analisis lingkungan eksternal. Sekarang kita membahas di bab 4 ini lingkungan internal, yaitu lingkungan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Lingkungan internal itu adalah lingkungan yang bisa dikendalikan oleh perusahaan, bisa dipengaruhi langsung oleh perusahaan, karena itu ada di dalam perusahaan itu sendiri, yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki, baik itu keuangan, SDM operasionalnya sendiri, tentang pemasarannya ya, apa yang dimiliki oleh perusahaan itu, kemudian apa yang dimiliki ya, hasil analisis. Kan kemarin harusnya ada dua, atau jadinya ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Akan menghasilkan analisis lingkungan internal dan eksternal ini akan menghasilkan adalah hasil SWOT ya, kekuatan dan kelemahan, ancaman dan peluang, yang akan dihasilkan dari hasil analisis internal dan eksternal perusahaan. Dengan mempelajari eksternal perusahaan, kita mengetahui apa yang harus mungkin mereka pilih untuk dikerjakan. Dari melihat peluang dan ancaman itu, perusahaan akan bisa melihat apa yang harus dipilih dari sekian keadaan yang di luar sana, baik peluang atau ancaman itu yang ada, itu perusahaan akan mana yang akan dia sasar, mana yang dia akan pilih. Kemudian dari mempelajari lingkungan internal perusahaan, apa yang bisa mereka kerjakan, maksudnya di sini adalah kita memiliki peluang, kita memiliki kelemahan dan ancaman, terus apa yang harus kita lakukan dengan kelemahan dan ancaman. Kemudian kita melihat juga adalah lingkungan eksternal, kekuatan apa, peluang apa yang ada di eksternal, dan ancaman apa yang dihadapi oleh perusahaan. Variabel-variabel yang terpenting di dalam faktor internal, yaitu internal perusahaan itu sendiri ya. Pertama adalah tentang struktur, pemahaman terhadap bagaimana perusahaan tertentu tersusun, yang sangat berguna dalam perumusan strategi. Jadi strategi perumusan kemarin kan melihat dulu kekuatan dan ancaman, strategi apa yang harus kita lakukan. Kemudian apabila struktur perusahaan cocok dengan perubahan strategi yang diusulkan, jadi pertama adalah melihat kondisi struktur organisasi perusahaan ya. Struktur organisasi perusahaan, kemudian nanti akan dicocokkan dengan strategi yang diusulkan. Dari hasil analisis tadi kan akan muncul strategi. Strategi tadi disesuaikan dengan struktur organisasinya, atau yang struktur akhirnya harus disesuaikan dengan strategi yang harus akan dilakukan. Maka struktur tersebut merupakan kekuatan perusahaan. Apabila struktur tersebut tidak sesuai, maka akan merupakan kelemahan perusahaan. Untuk melihat internal adalah dilihat dari analisis internal perusahaan, lingkungan eksternal perusahaan tadi, dilihat struktur organisasinya. Tentang struktur organisasinya, di situ ada kekuatan, ada kelemahan. Bagaimana pembagian, bagaimana struktur organisasi itu di breakdown dengan visi misinya itu, visi misi yang akan ditujukan, yang akan dilakukan, tujuan apa yang akan dilakukan, kemudian lihat strukturnya, struktur organisasi dalam ini pimpinan, kemudian departemen, visinya, dan apa yang harus akan kekuatan dalam menyusun struktur organisasi, baik itu berkaitan dengan perolehan tenaga kerja, sumber daya, SDM-nya, kemudian tingkat keahlian, pendidikan, pengalaman, kemudian tentang pendelegasian, tentang deskripsi jabatannya, dan
kemudian wewenang, kemudian pendelegasian dan sebagainya tadi dilihat tentang apa yang ada di dalam struktur organisasi, kekuatan apa yang dimiliki dan kelemahan apa yang ada di dalam struktur organisasi. Kemudian budaya perusahaan, sekumpulan keyakinan, harapan dan nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota organisasi dan disampaikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Budaya perusahaan memenuhi beberapa fungsi penting dalam sebuah organisasi. Jadi budaya yang ada di dalam sebuah perusahaan, dilihat budaya-budaya apa yang ada di dalam perusahaan itu. Pertama adalah berkaitan dengan budaya, tentang analisis budaya yang bersangkutan dengan budaya perusahaan. Pertama, budaya memberikan nuansa identitas bagi karyawan. Jadi ada identitas sendiri bagi karyawan dibandingkan dengan di luar itu. Jadi ini karyawan sebuah perusahaan A itu sudah kelihatan gitu, berbeda dengan karya yang lain. Kemudian yang kedua, budaya menimbulkan komitmen karyawan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dengan komitmen karyawan yang akan menimbulkan kepatuhan mereka di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian budaya menambah stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem. Jadi budaya tadi dilihat apakah budaya itu memperkuat atau memperlemah dari satu organisasi. Budaya yang ada di dalam perusahaan itu, disiplin kerja, kemudian kinerja dan sebagainya, kemudian komunikasi yang ada di dalamnya itu, keinginan-keinginan yang diharapkan oleh perusahaan maupun karyawan itu seperti apa, terintegrasi atau tidak terintegrasi. Kemudian budaya adalah kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan untuk menerima berbagai kegiatan yang disesuaikan dan juga sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Ini yang berkaitan dengan budaya perusahaan. Lingkungan internal yang berikutnya adalah tentang manajemen. Fungsi manajemen sendiri ada 5, yaitu tentang adanya perencanaan, planning, organizing. Ini seharusnya coordinating dan controlling. Ini harusnya di dalamnya ini adalah berkaitan dengan organisasi, coordinating dan pengawasan. Harusnya ada 4, ini keliru ini. Ini coordinating. Kemudian ada controlling, pengawasan. Jadi planning, perencanaan, pengorganisasian, organizing. Kemudian di sini adalah coordinating, kemudian di sini adalah controlling, pengawasan, pengendalian. Kemudian tentang daftar pertanyaan mengenai audit manajemen. Apakah pertanyaan yang muncul pertama adalah apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen dalam manajemen itu, apakah dilaksanakan? Di sini ada perencanaan, kemudian ada perencanaan, kemudian ada organizing, ada coordinating, kemudian ada pengawasan, situ pengendaliannya ada di dalam perencanaan seperti apa, planningnya seperti apa yang akan yang dilakukan. Berkaitan di sini ada kaitannya dengan rencana ke depan yang akan dilakukan, kemudian di organisasi, di organizing, kemudian koordinasinya bagaimana, koordinasi dalam pelaksanaan tadi, terus adanya pengawasan, sistem dalam hari ini adalah pengendalian manajemen, ya, sistem pengendalian manajemen atau sifatnya sebagai pengawasan internal maupun eksternal, akan menghasilkan feedback nanti dalam pengawasan itu. Konsep manajemennya sendiri apakah dilaksanakan atau tidak di sini. Apakah sasaran dan tujuan perusahaan terukur, dikomunikasikan dengan baik. Sasaran di
Di sini ada fungsi tujuan perusahaan ini, ada komunikasi baik enggak dengan pihak internal sendiri, karyawan sendiri, staf sendiri, staf, karyawan, kemudian stakeholder, baik itu pelanggan, baik itu pemilik modal, baik itu masyarakat atau pemerintah, seperti itu. Dikomunikasikan pengguna, kalau pengguna produk gitu, seperti itu, pelanggan, customer dan lain sebagainya ya. Ini tujuannya apa itu bisa dikomunikasikan atau tidak. Apakah para manajer semua tingkat hierarki membuat rencana dengan efektif? Jadi setiap bagian sub manajemen, sub manajemen tadi, setiap sub manajemen, baik itu pimpinan, baik itu bagian departemen atau bagian apa, mempunyai satu perencanaan sendiri. Semuanya punya perencanaan. Perencanaan ini kan akan sebagai gambaran, sebagai sebagai tolak ukur untuk melakukan suatu kegiatan yang mewujudkan perencanaan, mewujudkan pada visi, tujuan daripada perusahaan, setiap unit-unit produk. Maka dalam pengendalian itu memastikan apakah setiap unit-unit yang ada itu melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan untuk mencapai tujuan besarnya itu tadi, mengarah kepada tujuan besarnya setiap bagian tadi. Memastikan, ya, pengawasan kan memastikan bahwa setiap bagian, setiap orang, setiap yang terlibat di dalam perusahaan itu memastikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan besar bersamanya. Tetapi setiap bagian punya tujuan yang mengarah kepada tujuan besarnya. Bagian manajemen, bagian manajer pemasaran, produksi, kemudian keuangan, bagian SDM-nya itu semua punya perencanaan. Nah, perencanaan bagian-bagian ini ada sebagai tolak ukur bagi pedoman untuk dalam melakukan pekerjaan. Ya, perencanaan tadi dibuat untuk mencapai tujuan besarnya dari keseluruhan tadi. Bagian-bagian tadi punya visi yang besar, tujuan yang besar dari semua bagian tadi. Kemudian apakah manajer mendelegasikan wewenang dengan baik? Ini tentang struktur organisasi ya, dari atasan pimpinan kepada bawahannya masing-masing. Di sini ada pendelegasian. Misalnya di sini adalah manajer, kemudian menghubungkan dengan operasional, dengan fungsinya mendelegasikan tentang pekerjaannya kepada pemasaran, kepada operasional, kepada keuangan dan sebagainya, SDM dan sebagainya. Ada sistem pendelegasian, pelimpahan wewenang kepada dari atasan kepada bawahan, itu adalah pendelegasian yang jelas gitu. Kemudian apakah struktur organisasi sudah tepat atau belum? Struktur organisasi tepat atau belum? Ini berkaitan dengan visinya ya, sebagai tujuan. Organisasi, struktur organisasi ini sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak? Dan strategi ya, akan mencapai strategi. Untuk mencapai tujuan tadi kan ada strategi. Struktur organisasinya seperti apa yang harusnya dilakukan. Dalam struktur organisasi inilah ada bagian-bagian, ada pimpinan, ada departemen, ada sub departemen, kemudian ada hierarki ya, ada hierarki struktur organisasi. Berikutnya adalah uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Jadi masing-masing ini ada uraian job deskripsi ya, tentang dari masing-masing bagian, dari masing-masing departemen itu semuanya punya job deskripsi, baik itu dan spesifikasi pekerjaan, apa bagian apa ini harus melakukan apa, syaratnya apa, syarat untuk melakukan pekerjaan. Job deskripsinya syarat yang syarat untuk melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan apa bagian itu, syaratnya apa dan pekerjaannya apa yang dilakukan. Ini sudah dilakukan atau belumnya. Dan moral karyawan berkaitan di sini adalah tentang motivasi, tentang
komitmen, tentang loyalitas, tentang apa itu, tentang budaya, termasuk budaya dalam moral karyawan ini. Kemudian tujuan karyawan dan sebagainya, motivasinya itu terjadi. Kemudian apakah tingkat karyawan yang terhenti dan yang masuk absensi karyawan rendah, ini dilihat dari turnovernya tenaga kerja, keluar masuknya karyawan, turnover dilihat dari absensinya, karena cenderung besar ya, pengaruhnya besar terhadap kalau ada karyawan baru itu berarti di situ dilihat sistem penggajian, kepuasan kerja. Dan ini diperhatikan. Kalau sering rendah, misalnya turnovernya tinggi, misalkan di situ kemungkinan ada konflik, ada masalah di situ, ada permasalahan di situ. Kalau seandainya turnovernya itu tinggi, maka dikaitkan di sini. Apakah mekanisme imbalan pengawasan organisasi efektif atau tidak? Berkaitan di sini adalah melihat dari sistem feedback dari sebuah pengendalian, sebuah pengawasan itu. Terjadi apa-apa di situ ada pengendalian, ada pengawasan. Gunakan hasil pengawasan tadi akan ada feedback ke depan lagi. Jadi dikomunikasikan apa temuan-temuan dari pengawasan. Jadi feedbacknya apa. Pemasaran dan riset pemasaran, variabelnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah produk, distribusi, promosi, dan harga. Dan harga dari bauran pemasaran. Produk yang berkaitan dengan, jadi dalam analisis tentang research and development yang dikembangkan oleh perusahaan itu dilihat dari sini. Pertama, produknya, riset pemasarannya yang berkaitan dengan produk itu adalah misalnya kualitas produk dibandingkan produk-produk yang lain, atau peningkatan produk, fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, dan pemilihan lokasi mana yang strategi, karena lokasi ini kan berpengaruh terhadap biaya, terutama terhadap keuntungan, ataupun di situ ada biaya. Strategi mendekati pasar atau strategi mendekati bahan baku, pemilihan lokasi, karena kalau lokasi berkaitan nanti dengan distribusi, berkaitan dengan biaya yang memunculkan adalah cost gitu. Pemilihan strategi bagi pelanggan, atau strategi dekat pada pelanggan atau dekat pada bahan baku dan sebagainya. Lihat situasi, bergerak di bidang apa, akan berpengaruh. Kemudian persediaan, model persediaan, dalam ini model persediaan ya, mungkin musiman, mungkin berkala, mungkin seperti apa model persediaannya, moderat atau disesuaikan dengan musiman dan sebagainya, model persediaan, karena berkaitan di sini adalah biaya transportasi maupun biaya pergudangan. Biaya gudang dan biaya transportasi berkaitan di sini tentang persediaan. Kemudian ada merek, brand image-nya. Merek ini akan berpengaruh mereknya ini sudah punya nilai sebuah merek ini. Dikenal atau tidak, punya nilai atau tidak. Kadang-kadang satu produk itu berharga karena brandnya, karena mereknya. Kemudian nilai sebuah merek. Kemudian pembayaran, model pembayarannya. Kemudian kemasan produk, pelabelan, ukuran, dan layanan, sarana yang diperoleh dari produk itu, atau layanan dari sebuah jasa. Bisa juga apa yang di produknya berupa layanan, jasa transportasi, rumah sakit, dan sebagainya. Layanan seperti apa yang dilakukan, dan jaminan apa,
di sini dengan garansi ya, garansi jaminan dan pengembalian seandainya terjadi retur dan sebagainya, pengembalian. Berkaitan bauran pemasaran berikutnya adalah distribusi, berkaitan dengan saluran distribusi. Kemudian sekarang ini kan semua berkembang dengan berpengaruh terhadap kemajuan teknologi, semua akan berpengaruh di sini. Saluran distribusinya, kemudian cakupannya yang dituju, cakupan dari ini marketnya yang di berapa jumlah marketnya, salurannya seperti apa, gudang-gudangnya di mana, seperti itu. Kemudian promosi ini di sini ya harusnya. Promosi publisitas ini adalah berkaitan, promosi publisitas ini harusnya di sini, promosi mobilitas. Kemudian transportasi, ekspedisi atau pengadaan sendiri atau di subkontrakkan transportasi pakai seperti apa distribusinya, apa itu punya sendiri ataupun itu distribusi pakai di luar gitu ya, distribusi seperti apa yang dilakukan. Kemudian periklanan berkaitan dengan ini adalah komunikasi kepada calon pelanggan, customer, periklanan, publikasi, personal selling, tenaga penjualan, dan di sini tadi adalah ada publisitas tanpa dibayar, komunikasi pada masyarakat, promosi, bentuk promosi tanpa dibayar, ini publisitas berkaitan dengan. Kemudian juga promosi sendiri, itu sendiri masuk di sini ya. Kemudian harga, ada beberapa strategi harga, apakah harga itu sesuai dengan produk yang dengan harga yang layak, apakah harga itu mengikuti kita ini posisi pasarnya seperti apa, kemudian apakah di atas pesaing, apakah di bawah pesaing, apakah sama dengan pesaing. Seperti itu. Ini adalah berkaitan dengan riset pemasaran yang berkaitan dengan riset ya. Kemudian diskon seperti apa, syarat kredit kalau seandainya ada syarat kredit, penjualan sekian, diskon sekian gitu loh, dalam jangka waktu sekian, itu syarat kredit. Seandainya itu kalau penjualan kita dengan menggunakan sistem tidak cash ya, dengan cara kredit. Dapat pertanyaan audit pemasaran. Pertama, apakah pasar disegmentasi dengan efektif? Apakah pasar yang dituju itu efektif tidak? Itu produk kita ini akan, pemasaran kita, produk kita ini akan menuju pada segmen seperti apa? Seperti anak-anak, dewasa, orang-orang menengah bawah atau menengah ke atas, seperti itu. Atau sasaran tertentu seperti itu, disegmentasi. Apakah posisi organisasi cukup baik di antar pesaing, posisi organisasi di antara pesaing ini, melihat kondisi perusahaan dengan pesaing-pesaing yang lain. Berkaitan dengan di sini adalah tingkat persaingan ya. Kemudian pangsa pasar pertumbuhan pasar misalkan, apakah selalu meningkat atau tidak meningkat dalam hal ini pertumbuhan pasarnya. Kemudian apakah saluran distribusi saat ini dapat diandalkan dan efektif dalam biaya, bisa online, bisa dengan ekspedisi dengan sebagainya. Ini berkaitan dengan biaya, ada transportasi, ekspedisi, transportasi itu efektif atau tidak dalam distribusi produk-produk itu untuk tersampainya produk itu dari perusahaan kepada pelanggan. Kemudian berikutnya, apakah perusahaan punya organisasi penjualan yang efektif atau tidak? Organisasi penjualan dari zaman ini adalah bagian pemasaran ya. Tenaga
apakah iklannya itu efektif tidaknya, personal selling itu efektif atau tidaknya dan sebagainya. Kemudian kalau ada promosi penjualan itu ada efektif atau tidaknya kan dinilai dari situ. Nah, apakah perusahaan melakukan riset pasar yang tadi, kemudian melihat kondisi tadi kualitas pasar yang dituju tadi, dari pemasaran, dari produknya, dari produk, dari harga, dari produk sendiri, peningkatan kualitas produk, saluran dan sebagainya. Itu kalau layanan dan sebagainya tadi. Kemudian apakah perusahaan diberi harga selayaknya? Apakah harga itu sudah layak dengan kualitas dan layanan yang diberikan? Harga yang diberikan itu sudah layak atau tidak gitu? Di bawah atau di atas layak, atau cukup gitu dengan kualitas yang seperti itu. Kemudian apakah pemasaran, perencanaan dan penganggaran efektif? Pemasaran ini berkaitan ya dengan anggaran, dan pemasaran ini melihat jumlah produksi yang akan berapa pasar yang dituju, berkaitan dengan pasar, jumlah pasar ya, berkaitan di sini pemasaran, berkaitan promosi dan sebagainya, dengan target penjualan berapa gitu, dibuat satu perencanaan masing-masing, kemudian anggaran dibuat. Nah, ini berurutan efektif atau tidaknya dari pemasaran, jumlahnya berapa yang akan terjual, kemudian perencanaan masing-masing tadi, terus buat anggaran, perencanaan biaya produksi, jumlah produksi dan sebagainya tadi kan, berkaitan untuk capai ini, promosi apa yang dilakukan maksimal atau tidak efektifnya, guna penganggaran dari kegiatan-kegiatan tadi kan semua membutuhkan biaya. Penyusunan anggaran dibuat pertama adalah sekian produk yang akan diproduksi atau sekian produk yang akan dijual, ini bersumberkan dari sini. Rencana bagi masing-masing fungsi organisasi ini adalah dibuat perencanaan berkaitan untuk mewujudkan daripada besarnya tadi. Rencana apa untuk mencapai produk yang sekian akan dijual, kemudian perlu biaya apa dari masing-masing tadi, dibuat suatu anggaran. Apakah perusahaan mempunyai strategi promosional mix yang efektif? Strategi promosional ada publisitas, ada promosi, ada place, ada distribusi tadi ya, harga dan sebagainya. Efektif tidak, artinya produknya, labelnya dan sebagainya tadi diselidiki ya, di sebuah pertanyaan dan audit pemasaran. Kemudian apakah para manajer pemasaran berusaha memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai, pengalaman training dan pengalaman ya dalam manajer pemasaran. Berkaitan dengan untuk audit bagian akuntansi, bagian keuangan ya. Pertama, melihat kekuatan kelemahan dari likuiditas, mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajibannya jangka pendek, dilihat dari besarnya modal kerja ya, dengan hutang, biasanya dibalik dengan hutang dibandingkan dengan jumlah hutang jangka pendek dalam hal ini. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya, dilihatnya dari jumlah besarnya penjualan dibagi dengan aset yang dimiliki, efektif dan tidaknya. Solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan itu dibiayai dengan hutang, dalam hari ini adalah hutang jangka panjang, kalau ini tadi jangka pendek. Kemampuan perusahaan, solvabilitas ada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya, ini biasanya diukur dari hutang jangka panjang dibagi dengan modal
modal sendiri, biasanya modal sendiri kemampuan ya. Kemudian rasio profitabilitas mengukur efektif manajemen keseluruhan seperti ditunjukkan oleh laba dihasilkan oleh penjualan dan investasi. Ini efektif profitabilitas dilihat dari ROI-nya itu atau margin return, laba kotor, ROI return on investment dan ROI return on equity. Dilihat dari sana untuk margin, untuk profitabilitasnya. Kemudian rasio pertumbuhan mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dan industri ya. Dan rasio ekonomi tingkat pertumbuhan baik itu pertumbuhan harga sahamnya, pertumbuhan harga saham, karena saham itu paling naik turun. Ini dari segi keuangan ya, ini dari segi keuangan. Posisi perusahaan itu di secara makronya dalam industri yang sejenis gitu ya. Kemudian daftar audit keuangan akuntansi di manakah perusahaan kuat atau lemah secara keuangan seperti ditunjukkan dalam rasio tadi, ada rasio tadi. Rasio likuiditas tinggi, rentabilitas tinggi, tingkat pertumbuhan tinggi dan sebagainya. Itu dilihat dari ada ukuran ya, ada alat ukurnya sendiri. Di dalam akuntansi dipelajari, di dalam manajemen keuangan sudah dipelajari manajemen keuangan 1 itu. Kemudian dapatkah perusahaan mengumpulkan modal jangka pendek yang dibutuhkan? Ini kemampuan tadi dilihat dari likuiditasnya tadi. Dapat perusahaan mengumpulkan modal jangka panjang dibutuhkan berkaitan dengan investasi jangka panjang, baik itu modal sendiri maupun dengan penjualan saham. Modal sendiri bisa patungan atau bisa memperoleh pinjaman modal asing dalam jangka panjang ya, utang dalam jangka panjang. Mudahnya atau enggak? Tentunya di sini investor itu melihat daripada rentabilitasnya atau solvabilitasnya, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan apakah perusahaan punya modal kerja yang memadai? Ini adalah modal kerja aktiva lancar. Melihat dari likuiditas tadi, dilihatnya dari sana. Dia besarnya modal kerja yang memadai dalam arti ini, kalau terlalu besarnya modal kerja itu terlalu tinggi, itu memakan biaya karena ada modal kerja yang tidak terpakai. Sementara modal itu ada biaya. Kalau jumlahnya besar tapi tidak digunakan semua, itu kan berarti ada biaya apa? Kos ada biaya modal di dalam akuntansi, di dalam manajemen keuangan 2 tuh dipelajari di biaya modal. Modal perusahaan itu ada biayanya. Kalau hutang itu ada hutang itu ada bunga. Kalau modal sendiri itu menentukan ada return, expected of return, kebutuhan harapan dari setiap pemilik investasi, perolehan kembalian dari pemilik investasi, itu semua biaya, merupakan biaya. Kalau terlalu besar berarti bebannya makin besar. Ada biaya yang seharusnya tidak dipakai tetapi di situ masuk di dalam modal kerja, makanya tidak efektif. Apakah kebijakan pemberian dividen wajar atau tidak? Melihat daripada perilaku ya, di dalam akuntansi itu ada beberapa simbol-simbol pemberian dividen, fluktuasi, situasional, moderat atau dibayarkan tetap konstan. Pembayaran dividen berupa diganti cash atau dalam bentuk surat berharga dan sebagainya. Apakah perusahaan punya hubungan baik dengan para investor dan pemegang saham? Pemegang saham di sini ada perusahaan, ada suatu pihak yang menghubungkan antara perusahaan dengan pemilik, dengan pemegang saham. Ada public investor bagi pemilik modal. Ada hubungan relation pemilik, ada relation pemegang saham antara perusahaan sendiri dengan pemegang saham, ada hubungan. Jadi perusahaan ini ada yang bertugas untuk menghubungkan dengan pemilik saham atau para investor.
Artinya orang akuntansi, bagian orang akuntansi yang mengkomunikasikan, mempublish kepada stakeholder, baik itu pemilik, dalam hal ini pemegang saham. Kemudian apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih? Melihat daripada posisi tadi, bagaimana dia harus kembangkan di mana bisa meningkatkan kinerja keuangan dalam pengendalian likuiditas, rentabilitas, solvabilitas tadi. Karena kalau tidak ya jadi beban bagi perusahaan. Manajemen operasional atau produksi, usaha terdiri semua aktivitas yang mengubah masukan menjadi barang jadi, satu proses ya operasional. Dalam pertanyaan dalam produksi operasional, apakah pasokan bahan mentah dapat diandalkan? Ketersediaan bahan mentah, kejaminan bahan mentah, apakah itu dilihat dari pasokan bahan mentah, termasuk di dalamnya ada jumlah, kuantitas, secara kuantitas maupun kualitas untuk bahan mentah, terjaminnya ketersediaan bahan baku. Maka di sini untuk pengadaan bahan baku bisa juga itu dengan supply, atau supply itu dikaitkan dengan dia sendiri, atau supply itu dikaitkan dengan pihak lain, seperti itu. Ada untung dan ruginya masing-masing. Ada strategi terintegrasi itu. Kemudian apakah fasilitas, peralatan mesin dan kantor dalam keadaan baik? Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, peralatan mesin berkaitan itu dengan kaitannya dengan teknologi yang nanti di bawah ini, ketersediaan tenaga mesin dan sebagainya. Kemudian fasilitas ya di sini berkaitannya dengan fasilitas tadi. Ya, kaitannya dengan fasilitas. Kemudian tentang fasilitas ya operasional tadi. Apakah kebijakan dan prosedur pengawasan persediaan efektif? Kebijakan yang dilakukan, kebijakan dan misalkan penentuan jumlah produksi kan ada alat-alatnya sendiri, itu alat untuk menentukan jumlah produksi berapa, jumlah yang akan diproduksi dengan aset yang dimiliki. Itu modalnya kebijakan operasi. Dan misalkan ada kebijakan material handling, economic order quantity, itu berapa saja yang harus dipesan, yang akan diproduksi, itu berkaitan. Kemudian juga pengawasan pengendalian persediaan, ini berkaitan dengan material handling, penanganan ini dalam operasi. Kemudian apakah kebijakan prosedur pengawasan mutu efektif? Penjaminan mutu ini dikaitan dengan penjaminan mutu, baik dari bahan, dari proses dan sebagainya untuk penjaminan mutu. Kemudian bahan dari bahannya ke mutu, prosesnya mutu, prosesnya juga. Kemudian apakah varietas sumber daya dan pasar terletak pada tempat-tempat yang strategis? Ini baik itu fasilitas perusahaan sendiri, baik itu dari sumber daya yang dimiliki, dan pasar, letak pasar. Apakah kita akan menyediakan di dekat pasar, gudang dekat pasar, atau produksi ya. Fasilitas produksi itu kan dengan tempat fasilitas dengan pasar itu. Ada jarak di sini berkaitan dengan jarak. Di situ jarak itu kan ada transportasi, ada sistem transportasi, semuanya ada biaya. Kemudian apakah perusahaan mempunyai kompetensi teknologi dalam hari ini adalah kapasitas teknologi yang digunakan, yang dimiliki oleh teknologi produksi yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal ini. Karena teknologi itu menciptakan peluang dan ancaman ya dalam produksi. Kalau perusahaan itu menggunakan teknologi lama, teknologi yang menciptakan jumlah dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang besar,
kualitas yang lebih baik, akan menciptakan ke sana. Nah, penelitian dan pengembangan, research and development, penelitian dan pengembangan ini harus diteliti kekuatan kelemahannya. Banyak perusahaan tidak melakukan lead bank, banyak juga perusahaan lain yang menggantungkan pada kesuksesan aktivitas lead bank agar dapat bertahan. Jadi ada tidaknya penelitian dan pengembangan bagi sebuah organisasi itu. Ada yang bergantung dengan lead bank, ada juga yang tidak peduli. Padahal itu penting. Perusahaan menjalankan strategi pengembangan produk harus mempunyai orientasi lead bank yang kuat, berorientasi pengembangan produk ya. Karena tadi pengembangan produk tadi ada peningkatan kualitas produksi. Kualitas produk itu kan perlu lead bank. Dan ada pertanyaan audit lead bank. Apakah perusahaan mempunyai fasilitas lead bank atau tidak memadai? Adanya lembaga institusi yang mengadakan lead bank, penelitian dan pengembangan institusi ataupun produk ya. Kemudian atau strategi dan sebagainya. Jika perusahaan lead bank di luar digunakan, apakah perusahaan tersebut efektif secara biaya? Di sini ada untung ruginya kalau menggunakan luar itu. Di sini pun juga sama. Di dalam pun juga gitu. Berapa besarnya biaya untuk pengembangan dan hasil dari penelitian risetnya tadi dikembangkan. Kemudian riset dan maka dilakukan penelitian di luar itu adalah untuk memperoleh kepastian. Penelitian itu hal yang tidak pasti diperoleh satu kepastian informasi yang pasti kalau itu di pemasaran ya. Kondisi di luar yang kita nggak tahu, kemudian ada penelitian, kita akan jadi dipastikan gitu, dengan penelitian itu akan memastikan gitu, memberikan informasi yang pasti. Personel di organisasi mempunyai kualifikasi yang baik sesuai dengan pengalaman, tingkat pendidikan dan sebagainya, pengalaman kerja dan sebagainya ya. Tentunya bagi orang-orang yang dilibat orang yang memiliki kompetensi. Kemudian apa sumber daya lead bank dialokasikan secara efektif, sumber daya baik itu keuangan maupun dari segi personil ataupun fasilitas juga, fasilitas lead bank. Apakah sistem informasi manajemen dan sistem komputer perusahaan efektif? Sistem informasi itu kan memberikan informasi untuk membuat kebijakan. Jadi informasi diperoleh sehingga keputusan itu informasi ini adalah alat untuk membantu dalam pengambilan kebijakan gitu. Nah, ya, informasi diperoleh dari sistem komputernya. Apakah ini bisa efektif atau tidaknya? Sekali lagi informasi tadi adalah untuk membuat suatu kebijakan berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, apakah komunikasi secara unit lead bank dengan unit-unit lain dalam organisasi efektif? Kemudian berikutnya lagi keefektifan antara komunikasi ya antara lead bank dengan unit yang membutuhkan. Apakah produk saat ini secara keseluruhan bisa kompetitif ya, pengembangan. Jadi melihat produk yang ada itu letak persaingannya seperti apa posisinya. Sistem informasi ya, ini tadi sistem informasi udah ya. Dan langkah-langkah dalam membuat analisis faktor strategi internal faktor analisis strategik ya, internal faktor analisis strategik. Dina tadi pertama untuk membuat analisis ini tadi kan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tuliskan kekuatan, kelemahan, kekuatan dan kelemahan. Menilainya 5 sampai 10 dalam kolom 1. Nanti di belakang kan di sana. 5 sampai 10 kekuatan dan kelemahan. Dalam kolom 1. Ini contohnya ini. Ini kekuatan dan kelemahan. Ini di dalam internal ya. Ini analisis internal strategi.
analisis faktor strategi internal atau analisis faktor strategi analisis strategik. IFAS itu adalah internal factor analysis strategik, ya, bahasa Inggrisnya. Contoh ini di sini adalah MITAK, ya. Kekuatannya di sini, kelemahannya di sini, ditulis di sini 1-5. Budaya, organisasi, manajemen puncak, pengalaman, integrasi vertikal. Tadi integrasi vertikal tadi. Kemudian berkaitan dengan struktur organisasi tadi, ya. Dan hubungan karyawan, orientasi internasional. Orientasi internasional. Ini kekuatan. Dan kelemahan di sini research and development-nya berorientasi pada proses, saluran distribusi, posisi finansial, posisi global, dan fasilitas manufaktur. Diberi satu bobot, masing-masing ada bobotnya, ya. Bobotnya di sini masing-masing. Ini adalah perusahaan perusahaan contoh, ya, MITAK, ya. Misalkan di budaya MITAK itu nilainya, posisinya itu ada nilainya sebesar ini, ya, 0,15, ya. Ini penilaiannya ada 0. Ini bobotnya di sini ada 1, ya. 1. Total keseluruhannya ini di sini ada 1. Nah, 1 ini budaya MITAK itu berapa? Itu di sini. Nilainya dari ini semua, dari keseluruhan tadi. Kemudian diberi bobot, masing-masing diberi bobot. Dikalikan skor bobotnya masing-masing tadi dikalikan. Ini dikalikan bobot dikalikan rating. Rating dalam hari ini adalah, ya, tingkatan tadi. Kemudian di sini dikalikan per kali ini menghasilkan ini. Kualitas sama dengan kunci sukses, mengerti tentang perlengkapan. Diperoleh hasil di sini totalnya sebesar ini. Skor bobot untuk internal faktor, ya, analisis internal faktor strategik tadi bobotnya sebesar, total keseluruhannya ada sebesar 3,09. Nanti di sini akan dimasukkan di tabel. Tabel di dalam statistik metrik ini. Tadi kekuatan dan kelemahan berarti posisinya di sini. Kekuatan lihat dari internalnya, posisi internal itu di sini nilainya nanti 1 sampai 10. Berarti kalau 3,05 berarti posisinya di sini. 3,05. Ini dari segi analisis internal. Karena eksternalnya di sini, ya, ini EFAS ya namanya, eksternal analisis faktor strategik, ya. Ini adalah internal, di sini adalah eksternal. Ini, ya, tadi EFAS itu dipulai hasilnya seperti ini. Masing-masing kekuatan kelemahannya dilihat dari sini. Kemudian hasil kesimpulannya adalah kekuatan internal faktor analisis strategik itu dipulai 3,0, letaknya tadi yang di belakang tadi, posisinya di sini. Satunya di sini, 4 ke sini. Kemudian berikutnya lagi ringkasan dari MITAK, ya, untuk eksternal faktor analisis strategik. Ini EFAS, yaitu EFAS itu
Ini EVAS ya, EVAS-nya di sini EVAS. Eksternal, faktor eksternal, nilai faktor eksternal. Misalkan kalau ini metak, peluangnya di sini ya, peluang dan ancaman di sini masing-masing ada 5. Ini di sini dikasih bobot, masing-masing bobotnya jumlahnya 1. Ini kalau di total jumlahnya 1 ya. Peringkat pemeringkatan ke tingkat pentingnya mana yang lebih penting itu. Ini adalah tingkat pentingnya di sini. Seperti itu diberikan penilaian. Kemudian kali bobot berarti kan bobot tingkat kepentingan di antara semuanya tadi bobotnya berapa. Kemudian dikalikan di jumlah ketemu 315. Nah, 315 ini adalah EVAS, eksternal, faktor internal, penilaian faktor eksternal di sini. Ini 315 posisinya 315 berarti di sini. Maka dari ke sini berarti posisinya di sini. Artinya apa? Kalau posisi di sini, posisi di tinggi di sini, kekuatan juga tinggi di sini. Kemudian masuklah di sini tadi. Apabila masuk tinggi, tinggi, strategi yang diperoleh ini 1, 2, dan 3 kolom ini. Untuk 1, 2, 3 kotak 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 ya, 1, 2, 4 ya, 1, 2, 4. Misalnya 1, 2, 4 itu ini 1, 2, 4 ya. Maka strategi yang dipakai adalah untuk di sini adalah strategi insentif pengembangan. Di dalamnya adalah market penetrasi pasar, memperluas jaringan, memperluas pelanggan, memperluas pasar ya. Market pasarnya di sini ini adalah berkaitan dengan market share yang meningkatkan jumlah market share-nya, kemudian market development-nya, produk, mengembangkan produk dan sebagainya. Kemudian ini strateginya. Kemudian untuk apabila di kolom-kolom ini, maka strategi yang dipakai adalah ini. Strategi yang dipakai adalah hold and maintain, memegang dan mempertahankan. Kemudian apabila ditemu di sini 6, 7, dan 9 ini adalah di harvest dan reverse di sini. 6, 7, dan 9 harus penarikan, lebih baik mengundurkan diri dari pasar peredaran dari pasar yang terjadi. Ini kurang lebihnya.